Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memasuki lanjutan dari persamaan garis lurus atau PGL, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robbal wabil islami dina wabil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Berdoa selesai. Oke, untuk submateri lanjutan dari PGL, yaitu nanti kita mencari bentuk PGL jika melalui satu titik, X1, Y1 dan sejajar atau tegak lurus dengan dua titik, yaitu titik A dan titik B. Oke. Kami tak henti-hentinya para guru mengingatkan kalian untuk mencegah COVID-19. Kalian tetap di rumah, nggak perlu keluar rumah jika nggak penting-penting amat. Jika terpaksa untuk bersosialisasi, tetap jaga jarak 1 meter atau 2 meter. Jangan lupa jaga kebersihan dengan mencuci tangan, menggunakan sabun, terus basuh di air yang mengalir. Terus gunakan masker jika harus keluar rumah. Terus melakukan pola hidup sehat, berjemur, berolahraga, makanan 4 sehat 5 sempurna. Oke. Terus jangan lupa apapun kegiatan kalian diawali dan diakhiri dengan berdoa. Oke, next. Untuk kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran, kompetensi dasar PGL 3.4 menganalisis fungsi linier sebagai persamaan garis lurus dan menginterpretasikan grafiknya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Untuk kompetensi dasar 4.4 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan fungsi linier sebagai persamaan garis lurus. Oke, untuk tujuan pembelajaran PGL 3.4.8 menentukan bentuk PGL yang melalui satu titik, X1, Y1 dan sejajar maupun tegak lurus dengan dua titik, yaitu titik A dan titik B. Terus tujuan pembelajaran 4.4.2 menyelesaikan masalah yang terkait dengan bentuk PGL yang melalui satu titik, X1, Y1 dan sejajar maupun tegak lurus dengan dua titik, yaitu titik A dan titik B. Oke, review untuk rumus-rumus yang ada di pertemuan 2 dan pertemuan 3. Oke, di sini ada bentuk tabel yang ada di rumus-rumus pertemuan 2 nih. Jika persamaan garisnya Y sama dengan MX, maka gradiennya M yang memiliki variabel X, yaitu di sini gradiennya ya. Oke, tapi X-nya tidak diikutkan. Oke, jika persamaan garisnya adalah Y sama dengan MX plus K, maka gradiennya adalah M. K ini adalah konstanta, tapi pakai bahasa Indonesia di sini K. Gitu. Nah, jika persamaan garisnya modelnya masih seperti ini nih, nah, bukan bentuk persamaan garis umum yang di atas ya. Nah, modelnya adalah AX plus BY ditambah C, maka nanti gradiennya adalah negatif A per B. Nah, jika persamaan garisnya model seperti ini, Y sama dengan negatif A per BX dikurang C per B, maka gradiennya adalah negatif A per B. Nah, jika mencari gradien dua titik, M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Di sini sama-sama 2, di sini adalah sama-sama 1. Nah, gradiennya untuk mencari dua titik diulangin, M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Oke, note untuk yang diingat rumus umum persamaan garis lurus ini nanti Y sama dengan MX plus C. Nah, C-nya di sini konstanta pakai bahasa Inggris C. Rumus dasar menentukan persamaan garis lurus ini nanti yang sering dipakai di pertemuan ini, Y dikurang Y1 sama dengan M dalam kurung X dikurang X1. Dan ingat, jika sejajar, maka gradiennya sama, M1 sama dengan M2. Jadi, gradien pada M1 sama dengan M2. Jika untuk tegak lurus, maka jika diketahui M1-nya, maka M2-nya nanti rumusnya seperti ini. M2 sama dengan negatif 1 per M1. Oke, menentukan persamaan garis lurus yang melalui dua titik X1, Y1, dan X2, Y2. Nah, ini rumusnya juga sering kita pakai di pertemuan ini. Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Untuk cara cepatnya, dalam kurung Y1 dikurang Y2
X tambah dalam kurung X2 dikurang X1Y. Sama dengan X2 dikali Y1 dikurang X1 dikali Y2. Cuman yang dipakai yang di atasnya ya, rumus yang di atasnya, yaitu Y dikurangi Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Sama rumus dasar menentukan PGL tadi. Nah, Y dikurang Y1 sama dengan M dalam kurung X dikurang X1. Ini yang sering kita pakai di pertemuan ini. Oke, lanjut. Di contoh 1, tentukan persamaan garis yang melalui titik negatif 3,6 dan sejajar dengan garis yang melalui titik A negatif 5,4 dan B 0, negatif 6. Langkah pertamanya, cari dulu persamaan garis dari dua titik A dan B ini. Diketahui X1-nya adalah negatif 5, Y1-nya sama dengan 4. Dan X2-nya sama dengan 0, Y2-nya sama dengan negatif 6. Kemudian masuk rumus dua titik. Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Oke, lanjut. Nanti Y dikurang 4, masukkan angkanya ya. Substitusi. Per negatif 6 dikurang 4 sama dengan X dikurang negatif 5 per 0 dikurang negatif 5. Nah, pada saat sampai di sini kalian harus ingat sampo beti sama tanda positif, beda tanda negatif. Oke, Y dikurang 4 tetap ya. Nah, per negatif 10. Berasal dari minjem 6, minjem lagi 4. Berarti minjemnya semakin nambah, yaitu negatif 10. Sama dengan X plus 5. Di sini adalah min ketemu min adalah plus. Jadi X tambah 5 per 5. 0 dikurang negatif 5 min ketemu min adalah plus 0 tambah 5. Ya 5 di sini. Oke, kalau sudah nanti ingat perkalian silang. Negatif 10 nanti temannya X plus 5. 5 temannya adalah Y dikurang 4. Nah, modelnya seperti ini ya. 5 dalam kurung Y dikurang 4 sama dengan negatif 10 dalam kurung X plus 5. Di sini ingat perkalian silang dan perkalian pelangi. Tadi atasnya perkalian silang, bawahnya perkalian pelangi. 5 kali Y, 5Y. 5 kali negatif 4, berarti negatif 20 sama dengan negatif 10 kali X adalah negatif 10X. Negatif 10 kali 5 adalah negatif 50. Oke. Lanjut, 5Y-nya tetap sama dengan negatif 10X dikurang 50 ditambah 20. Pindah ruas di sini, negatif 20 pindah ruas jadi positif 20. Nah, minjem 50 baru dibayar 20, berarti nanti minjem 30 atau min 30. 5Y di sini kan berarti kan perkalian. Untuk 5-nya pindah ruas jadi pembagian di sini. Lanjut ke berikutnya. Y sama dengan negatif 10X dikurang 30 per 5. Negatif 10 bagi 5 berarti adalah negatif 2. Ada variabel X berarti nanti negatif 2X. Negatif 30 bagi 5 berarti adalah negatif 6. Berarti nanti bentuk PGL yang pertama, Y sama dengan negatif 2X dikurang 6. Lanjut ke langkah kedua. Persamaan garis yang melalui titik yang ada di soal, negatif 3,6 dan sejajar dengan garis yang udah kita cari tadi, Y sama dengan negatif 2X dikurang 6. Nah, penyelesaian langkah keduanya adalah M1-nya adalah negatif 2. Dari sini ya, negatif 2X dikurang 6. Nah, di sini ada variabel X adalah gradiennya, min 2 atau negatif 2. X1-nya adalah negatif 3 dari sebelah sini. Titik yang ada di soal, Y1-nya adalah 6 di sini. Masuk rumus persamaan garis ya. Rumus dasar persamaan garis. Y dikurang Y1 sama dengan M1 dalam kurung X dikurang X1. Oke, masukkan angkanya. Y dikurang 6. Y1-nya karena 6 tadi. Sama dengan negatif 2 dalam kurung X dikurang negatif 3. Min ketemu min nanti adalah plus. Oke, Y dikurang 6 tetap sama dengan negatif 2X plus 3 dulu ditulisnya tadi. Y dikurang 6-nya tetap sama dengan perkalian pelangi. Min 2 kali X adalah min 2X. Min 2 kali plus 3, min ketemu plus adalah min. Berarti min 2 kali 3 adalah negatif 6. Y sama dengan min 2X dikurang 6 plus 6. Oke, bilang Y sama dengan negatif 2X dikurang 6 tambah 6. Tambah 6 ini adalah
pindah ruas, hasil pindah ruas dari negatif 6. Negatif 6 pindah ruas jadi positif nih. Nah, minjem 6 udah dibayar 6, berarti 0. 0-nya nggak usah ditulis. Boleh ditulis, boleh, tapi kerajinan, jadi mendingan nggak usah. Oke. Kalau sudah, masuk ke rumusnya. Y sama dengan negatif 2X. Hasil akhirnya adalah bentuk PGN seperti ini. Nah, M2-nya negatif 2. Karena tadi sejajar, maka M1 sama dengan M2. Jadi gradiennya sama. Oke, lanjut ke contoh kedua. Tentukan persamaan garis yang melalui titik negatif 2,1 dan tegak lurus dengan garis yang melalui titik A negatif 5, negatif 4 dan titik B 0, negatif 2. Sama seperti tadi, langkah pertama yang diketahui X1 sama dengan negatif 5, Y1-nya sama dengan negatif 4, dan X2-nya sama dengan 0, Y2-nya sama dengan negatif 2. Masuk rumus persamaan garis 2 titik, Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Terus masukkan angkanya di langkah berikut. Y dikurang negatif 4 per negatif 2 dikurang negatif 4 sama dengan X dikurang negatif 5 per 0 dikurang negatif 5. Oke, Y min ketemu min adalah plus. Berarti Y plus 4 per negatif 2 tambah 4, tetap dulu tulis model seperti ini, sama dengan X plus 5 atau X tambah 5, karena min ketemu min adalah plus, per 0 tambah 5, kita tetap seperti ini dulu, baru lanjut di sini langkah berikutnya, berarti Y tambah 4 per 2, 2 ini adalah minjem 2 dari modal 4, kamu punya modal 4 dipinjam 2, sisanya adalah 2, gitu. Positif tapi ya. Sama dengan X plus 5 tetap per 5, 0 tambah 5 ya 5. Oke. Kalau sudah, perkalian silang di sini. 5 temennya Y plus 4, 2 temennya X plus 5. Oke, di sini langkah selanjutnya 5 dalam kurung Y plus 4 sama dengan 2 dalam kurung X plus 5. Sampai sini perkalian pelangi. 5 kali Y, 5Y, 5 kali 4, 20. Berarti 5Y tambah 20. Sama dengan 2 kali X, 2X. 2 kali 5, 10. Berarti nanti 2X plus 10. 5Y sama dengan 2X plus 10 dikurang 20. Positif 20 pindah ruas jadi negatif 20. Oke. Y sama dengan 2X dikurang 10 per 5. Tadi 5-nya pindah ruas jadi pembagian ya. Yang perkalian pindah ruas jadi pembagian. Punya modal ibaratnya di sini plus 10 dikurang 20. Modalnya kamu 10 tapi minjem 20, jadi sisa pinjamannya kamu adalah minus 10. Jadi persamaan garisnya Y sama dengan 2X dikurang 10 per 5. Oke, persamaan garis akhirnya Y sama dengan 2 per 5X. Di sini 2 bagi 5 ya, 2 per 5X. Negatif 10 bagi 5, negatif 2. Jadi Y sama dengan 2 per 5X dikurang 2. Untuk langkah kedua, persamaan garis yang melalui titik yang ada di soal negatif 2,1 dan tegak lurus dengan garis Y sama dengan 2 per 5X dikurang 2 yang udah kita cari tadi. Penjelasannya M1 sama dengan 2 per 5, X1-nya sama dengan negatif 2, Y1-nya sama dengan 1. Untuk M2 kan tadi rumusnya adalah sama dengan negatif 1 per M1. Berarti M2-nya sama dengan negatif 1 per 2 per 5. Biar nggak bingung, sama dengan negatif 1 per ini kan pembagian, berarti bagi 2 per 5. Sama dengan negatif 1, pembagian jadi perkalian, berarti nanti ini ada yang dirubah di sininya. Jadi 2 per 5 jadi 5 per 2. Sama dengan min ketemu plus adalah min. 1 kali 5 per 2 adalah 5 per 2, berarti negatif 5 per 2. Masuk rumus persamaan garis. Y dikurang Y1 sama dengan M2 dalam kurung X dikurang X1. Y dikurang 1 sama dengan negatif 5 per 2 dalam kurung X dikurang negatif 2. Min ketemu min adalah plus ya, jadi Y dikurang 1 masih tetap sama dengan negatif 5 per 2 dalam kurung X plus 2. Kalau sudah nanti perkalian pelangi. Y dikurang 1 masih tetap nih, sama dengan negatif 5 per 2 kali X adalah negatif 5 per 2X. Negatif 5 per 2 kali 2, nah 2X sudah tinggal coret aja kalau sama. Artinya, atau negatif 5 kali 2 kan 5 kali 2, 10. 10 bagi 2 berarti 5.
Gitu. Di sini adalah negatif 5. Y sama dengan negatif 5 per 2X dikurang 5 plus 1. Nah, negatif 5, tadi negatif 5 per 2X dikurang 5 tetap, yang negatif 1 pindah ruas jadi plus 1. Jadi ntar persamaan garisnya Y sama dengan negatif 5 per 2X dikurang 4 atau Y sama dengan negatif 2,5X dikurang 4. Ini bentuk PGL akhir yang ditanyakan. Gradiennya sama. Yang ada di sini ya. Persamaan garis akhir tadi yang kita cari. M2 sama dengan negatif 5 per 2 atau negatif 2,5 yang ada variabel X. Itu. Ini udah kita cari di atas M2 di sini. Nah, ini sama di sini. Tapi M1 untuk tegak lurus tidak sama dengan M2. Beda sama yang sejajar tadi ya. Oke, lanjut. Kita latihan terlebih dahulu agar kalian lebih paham materi pertemuan ini. Oke, untuk soal nomor 1, persamaan garis yang melalui titik 6, negatif 4 dan sejajar dengan garis yang melalui titik negatif 7, negatif 4 dan titik 5, negatif 5, ini nanti sama langkah-langkahnya seperti contoh 1. Untuk persamaan garis yang melalui titik 0,6 dan tegak lurus dengan garis yang melalui titik negatif 4,5 dan titik negatif 3,3, di nomor 2 ini berarti langkah-langkahnya caranya sama kayak contoh 2. Oke. Untuk sumber Bu Sinta ambil dari buku paket sama Akademi Edu. Untuk pengumpulan tugas, untuk 8A dan 8B di Bu Dina Aryani, untuk 8C, D, E, F, sama Ibu sendiri, Bu Sinta Novianti di GC, terus untuk 8G, HI, JK, sama Bu Meli Fitriani. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.